Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Wulandari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bangun datar segi empat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun geometri berdimensi 2 dengan permukaan yang datar. Nah, kita juga harus tahu nih, apa sih segi empat itu? Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Seperti ini contohnya. Sisi itu yang seperti garis ini ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang namanya segi 4 itu pasti memiliki 4 sisi. Nah, segi 4 ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu ada persegi panjang, seperti ini ya. Sebenarnya persegi panjang ini mirip ya dengan persegi. Yang ini salah satu contohnya. Hanya terdapat perbedaan di sisinya saja. Apabila persegi ini semua sisinya sama, artinya sejajar dan sama panjang. Sedangkan persegi panjang ini ya hanya yang berhadapan saja yang sejajar. Nah, artinya sisi yang saling berhadapan ini sejajar dan sama panjang. Apabila yang di atas ini 10 cm, maka yang di bawah juga 10 cm. Apabila yang di kiri 5 cm, maka yang di kanan juga 5 cm. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada keliling persegi panjang. Persegi panjang pada gambar tersebut mempunyai sisi AB, BC, AB, BC, CD, dan AD ya. Nah, keliling persegi panjang ABCD adalah jumlah dari panjang semua sisinya, yaitu AB plus CD plus AD plus BC. Nah, dengan memisalkan AB sama dengan CD sama dengan P dan AD sama dengan BC sama dengan L. Ini L kecil ya. Nah, sehingga rumus keliling persegi panjang adalah jika persegi panjang ABCD dengan panjang P dan lebar L dan keliling K, maka K sama dengan 2P plus L. Oke, kita langsung ke contoh soal. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Tentukan kelilingnya. Diketahui panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Kita masukkan rumusnya. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. K sama dengan 2, panjangnya 12, lebarnya 8. K sama dengan 2 ditambah 12 tambah 8, 20. K sama dengan 2 dikali 20. K sama dengan 40 cm. Nah, selanjutnya yaitu luas persegi panjang. Persegi panjang pada gambar tersebut mempunyai panjang AB dan DC, lebarnya BC dan AD. Selanjutnya dapat kita rumuskan jika persegi panjang ABCD dengan panjang P, lebarnya L ya, dan L besar ini luas, maka rumusnya L sama dengan P dikali L. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Tentukan luasnya kali ini. Diketahui panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Yang akan kita cari adalah luas. Rumus luas tadi L sama dengan P dikali L. Oke. P-nya 12, L-nya 8. 12 dikali 8, 96 cm kubik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jajar ginjang. Jajar ginjang juga sama ya, memiliki sisi yang berhadapannya itu selalu sejajar dan sama panjang.
Jadi sisi yang saling berhadapan ini selalu sama sisinya, baik yang atas dan yang bawah maupun kiri dan yang kanan. Nah, jadi jajar genjang ini adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi-sisi yang berhadapannya sejajar. Selanjutnya yaitu ada keliling dan luas bangun datar segi empat. Yang pertama ada keliling jajar genjang. Jajar genjang pada gambar tersebut mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Keliling jajar genjang A, B, C, D adalah jumlah dari panjang semua sisinya, yaitu AB plus CD plus AD plus BC. Nah, karena AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC, maka rumus keliling jajar genjang adalah K sama dengan K ini keliling, K sama dengan 2 AB plus AD. Ya, seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini contoh keliling jajar genjang. Ini di sini tentukan keliling jajar genjang ABCD dengan AB sama dengan 20 cm dan BC sama dengan 12 cm. Kita masukkan rumusnya tadi. K sama dengan 2 AB plus BC. Nah, K sama dengan 2, AB nya tadi nilainya 20 ditambah BC nya 12. K sama dengan 2 dikali 20 ditambah 12, 32. K sama dengan 64 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu ada luas jajar genjang. Pada gambar jajar genjang tersebut mempunyai panjang sisi alas A dan tinggi T. Selanjutnya dapat kita rumuskan luas jajar genjang sebagai berikut. Nah, jika ABCD mempunyai panjang sisi alas dan tinggi, maka L sama dengan alas dikali tinggi atau A dikali. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan luas jajar genjang dengan alas 10 cm dan tinggi 8 cm. Kita masukkan rumusnya. L sama dengan alas dikali tinggi. L sama dengan alasnya 10 cm dan tingginya 8 cm. L sama dengan 80 cm. Nah, seperti itu ya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Sekta Barini. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu bangun datar segi 4 belah ketupat dan bangun datar segi 4 persegi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan yang terbentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang identik. Nah, di sini saya ada gambar tentang belah ketupat yang sisinya yaitu AB, BC, CD, dan AD. Panjang sisinya ya yaitu AB, BC, CD, dan AD. Lalu diagonalnya itu AC dan BD. Titik sudutnya itu A, B, C, D. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat belah ketupat. Jadi, yang pertama yaitu semua sisi belah ketupat itu sama panjang. Lalu di belah ketupat itu ada diagonal-diagonal yang merupakan sumbu simetri. Yang merupakan diagonal yaitu garis yang membelah ini. Nah, ini yang disebut diagonal. Lalu pada setiap belah ketupat, kedua diagonal itu
saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Jadi garis sumbu simetri ini sama panjang, saling membelah dengan ukuran yang sama. Lalu pada setiap belah ketupat itu sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonal. Jadi ukuran-ukuran garis titik sudut dan sumbu simetri diagonal ini ukurannya sama panjang dan sama besar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keliling dan luas belah ketupat. Nah, belah ketupat di samping ini mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Nah, panjang sisi belah ketupat ini bisa disebut dengan S. Nah, lalu jumlah dari panjang semua sisinya yaitu AB plus CD plus AD plus BC sama dengan S tambah S tambah S ditambah S sama dengan 4S. Sehingga rumus keliling belah ketupat yaitu 4S. Lalu saya akan menjelaskan tentang rumus luas belah ketupat. Nah, di sini saya ada gambar belah ketupat yang mempunyai diagonal AC dan diagonal BD. Diagonal AC ini kita tulis dengan diagonal 1 atau D1, dan diagonal BD ini kita tulis diagonal 2 atau D2. Maka dapat kita rumuskan luas belah ketupat yaitu jika belah ketupat ABCD dengan diagonal 1 dan diagonal 2, maka rumus luas belah ketupat yaitu L sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang belah ketupat. Soal pertama yaitu suatu belah ketupat mempunyai keliling 48 cm, lalu tentukan panjang sisinya. Nah, maka kita tulis rumus belah ketupat untuk mencari keliling. Keliling sama dengan 4S. S-nya itu panjang sisi. Nah, kelilingnya kan sudah diketahui 48, maka sama dengan 48 cm. Yang dicari adalah panjang sisinya atau S. S sama dengan 48. Nah, 4 ini kita taruh di bawah untuk membagi keliling, dibagi 4 sama dengan 12 cm. Lalu di sini saya ada contoh soal untuk mencari luas belah ketupat, yaitu suatu belah ketupat mempunyai diagonal 12 cm dan diagonal 16 cm. Maka D1 sama dengan 12 cm dan D2 sama dengan 16 cm. Lalu kita akan mencari luas belah ketupat. L sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 12 dikali 16 sama dengan 96 cm kuadrat. Yang kedua adalah bangun datar segi 4 persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang panjang dan lebarnya memiliki ukuran yang sama. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat persegi. Nah, di sini saya ada gambar persegi. Jadi, sifat yang pertama yaitu sisi-sisinya sama panjang. Lalu dan sisinya juga berhadapan sejajar. Jadi sisi-sisi ini sejajar. Lalu diagonalnya pun sama panjang. Diagonalnya itu
berpotongan dan membagi dua sama panjang. Bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Lalu sudut yang membagi dua sama besar itu, sudut-sudut diagonalnya itu merupakan sumbu simetri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus keliling dan rumus luas persegi. Pertama saya akan menjelaskan tentang rumus keliling. Di sini saya ada gambar persegi dengan panjang sisi AB, BC, CD, dan AD. Panjang sisi ini bisa kita tuliskan dengan huruf S. Maka AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan 4S. Maka rumus keliling persegi yaitu K sama dengan 4S. Lalu saya akan menjelaskan tentang rumus luas persegi. Nah, jika panjang sisi sama dengan S, maka AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan S. Maka luas persegi yaitu S kuadrat. Nah, di sini saya ada contoh satu lagi yaitu persegi. Soalnya yaitu keliling suatu persegi adalah 64 cm, lalu tentukan luas persegi tersebut. Maka yang pertama kita cari adalah panjang sisinya, yaitu K keliling persegi sama dengan 4S sama dengan 64. S sama dengan 64 dibagi dengan 4. 4 ini turun ke bawah, maka 64 bagi 4 yaitu 16 cm. Nah, panjang sisinya sudah ketemu yaitu 16 cm. Maka kita akan mencari luas persegi. Luas persegi L sama dengan S kuadrat. Maka 16 kuadrat sama dengan 16 dikali 16 sama dengan 256 cm kuadrat. Baiklah, itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang bangun datar segi 4 belah ketupat dan bangun datar segi 4 persegi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lili Rahmawati Prastia. Terima kasih. Nama saya Lili Rahmawati Prastia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada trapesium. Trapesium merupakan segi 4 yang mempunyai sepasang sisi sejajar tetapi tidak sama panjang. Ada 2 garis sejajar dan ada 2 garis lain yang tidak sejajar. Unsur-unsur trapesium seperti berikut, yaitu ada sisi sejajar yang panjang disebut alas, AB. Sisi-sisi yang tidak sejajar disebut kaki, AD dan BC. Sudut-sudut pada sisi alas disebut sudut alas, sudut A dan sudut B. Sudut-sudut yang tidak pada sisi alas disebut sudut atas, sudut C dan sudut D. Yang selanjutnya yaitu macam-macam trapesium. Trapesium yang pertama yaitu ada trapesium siku-siku. Seperti ini. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mempunyai tepat 2 sudut siku-siku, satu sudut atas dan lainnya sudut satu alas. Yang kedua yaitu ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kaki-kakinya atau 2 sisinya sama panjang. Yang terakhir yaitu ada trapesium sembarang.
adalah trapesium yang bukan trapesium sama kaki atau trapesium siku-siku. Yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat trapesium. Pada trapesium sama kaki, ABCD, sudut-sudut alasnya sama besar dan sudut puncaknya sama besar. Sudut ini, sudut A dan sudut B sama besar, sudut C dan sudut D sama besar. Yang selanjutnya yaitu ada pada trapesium sama kaki ABCD, diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal AC dan diagonal BD. Pada trapesium sama kaki ABCD, sudut A ditambah sudut C sama dengan sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Baiklah, di sini akan membahas tentang keliling dan luas trapesium. Trapesium pada gambar mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Keliling trapesium ABCD adalah jumlah dari panjang semua sisinya, yaitu AB ditambah CD ditambah AD dan ditambah BC. Sehingga rumus keliling K adalah AB ditambah CD ditambah AD ditambah BC. Yang selanjutnya yaitu luas trapesium. Trapesium mempunyai dua sisi sejajar, yaitu sisi alas AB dan sisi puncak CD dan tinggi T. Sehingga dapat kita rumuskan luas trapesium adalah setengah kali AB ditambah CD dikali T. Contoh mencari keliling dan luas trapesium. Terdapat soal yaitu suatu trapesium sama kaki ABCD dengan panjang AB 24 cm dan CD 12 cm, BC 10 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Terdapat diketahui di sini AB 24 cm, CD 12 cm, BC dan AD 10 cm dan tinggi 8 cm. Kita masukkan rumus keliling. K sama dengan AB ditambah BC tambah CD dan tambah AD, yaitu 24 ditambah 10 tambah 12 ditambah 10, hasilnya 56 cm. Luas trapesium L sama dengan setengah kali AB ditambah CD dikali TD, dan dimasukkan angkanya setengah dalam kurung 24 ditambah 12 dikali 8, hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada layang-layang. Layang-layang merupakan bangun segi empat yang dibentuk oleh dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Di sini ada segitiga ABC dan ADC yang digabung menjadi bangun segi empat layang-layang. Unsur-unsur layang-layang seperti berikut. Yang pertama yaitu ada sepasang sisi yang sama panjang, adalah AB dan AD, BC dan DC. Diagonal-diagonal AC dan BD, AC dan BD. Sudut-sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C dan sudut D. Dua sudut yang berhadapan dan sama besar, sudut B dan sudut D. Yang selanjutnya yaitu ada sifat layang-layang. Yang pertama yaitu pada layang-layang ABCD, sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi AD, dan sisi BC dan sisi DC. Yang selanjutnya, pada layang-layang ABCD ada tepat satu pasang sudut yang berhadapan sama besar, sudut B dan sudut D. Pada layang-layang ABCD, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, diagonal BD dan diagonal AC. Yang selanjutnya yaitu keliling dan luas layang-layang. Layang-layang pada gambar di sini mempunyai sisi AB, BC, CD, dan AD. Keliling layang-layang ABCD adalah jumlah dari panjang semua sisinya, yaitu AB ditambah CD dan ditambah AD dan ditambah BC. Karena AB dan AD sama panjang dan DC dan BC sama panjang, maka rumus keliling layang-layang adalah 2 dikali AB ditambah BC. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah luas layang-layang. Layang-layang di sini mempunyai diagonal-diagonal AC dan BD. Jika panjang diagonal AC adalah D1 dan diagonal BD D2, maka kita rumuskan luas layang-layang sebagai berikut. Maka L setengah kali
D1 dikali D2. Contoh mencari keliling dari layang-layang. Di sini terdapat contoh, suatu layang-layang ABCD mempunyai sisi AB sama dengan 30 cm dan AD 6 cm. Tentukan keliling layang-layang tersebut. Dan kita masukkan rumusnya. Rumus keliling layang-layang adalah K sama dengan 2 dikali AB ditambah AD. Dan dimasukkan angkanya dan hasilnya seperti ini. Contoh mencari luas layang-layang. Terdapat soal, suatu layang-layang ABCD mempunyai panjang AC 16 cm dan BD 24 cm. Seperti digambar berarti AC adalah D1 dan BD D2. Tentukan luas layang-layang itu. Kita masukkan rumusnya, L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Dan kita masukkan angkanya ke dalam sini. Dan hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.